Siapa orang yang beriman, lagi diulang tu ma Allah. Orang yang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, ay yu'tunaz zakah, artinya orang yang mengeluarkan zakat. Sehingga terkadang ada orang yang mengambil garis besar antara kenapa ada ayat alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, sering digandeng dengan dua kalimat ini. Sehingga diambil garis merahnya bahwa kalau solat kita benar, insya Allah Allah akan limpahkan harta. Bagaimana dia bisa mengeluarkan zakat kalau dia tidak memiliki harta senisab zakat? Maka perbaiki solat kita, maka Allah akan rubah semua kehidupan kita. Kuncinya di solat. Kunci semua di solat. Ya. Maka kalau kita lari ke dalam bab solat yang sudah beberapa pertemuan saya ingatkan, satu, kalau kita sholat berjamaah semacam ini, ya, ambil, dapatkan, raih dan gapai takbir bersama dengan imam. Ya, kalau kita bisa takbir bersama dengan imam, maka Allah akan gugurkan dosa kita. Ya, kalau selama 40 hari kita bisa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dapat takbir bersama dengan imam, katabalahu bara'atani, ditulis oleh Allah orang yang terbebas dari dua hal, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari api neraka dan terbebas dari penyakit munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Mari kita mulai majlis kita, pengajian kita dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Dawuda Sulaimana ilma wa qala ay syakara lillah alhamdulillahilladzi faddalana ay binubuwati wa taskhiril jinni wal insi wasyayatin ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa warisa Sulaimanu Dawuda ay an-nubuwah wal ilma duna baqi awladih. Wa qala ya ayyuhan nasu allimna mantiqat tayri ay fahma aswatihi wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Kita melanjutkan terkait dengan surah An-Naml. Di pertemuan yang lalu di ayat awal dikatakan oleh Allah Tasin, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika ay tilka ay hadhil ayah ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Allah mengatakan bahwasanya tilka ayatul Qur'an, ini adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, wa kitabum mubin, kitab yang jelas. Artinya apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu clear, jelas, bukan cerita fiktif, semua fakta, ya. Wa busyra lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira buat kita ini orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, siapa orang yang beriman, lagi diulang sama Allah.
Orang yang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, ay yu'tunaz zakah, artinya orang yang mengeluarkan zakat. Sehingga terkadang ada orang yang mengambil garis besar antara kenapa ada ayat alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, sering digandeng dengan dua kalimat ini. Sehingga diambil garis merahnya bahwa kalau salat kita benar, insya Allah akan limpahkan harta. Bagaimana dia bisa mengeluarkan zakat kalau dia tidak memiliki harta senisab zakat? Maka perbaiki solat kita, maka Allah akan rubah semua kehidupan kita. Kuncinya di solat. Kunci semua di solat. Ya. Maka kalau kita lari ke dalam bab solat yang sudah beberapa pertemuan saya ingatkan, satu, kalau kita solat berjamaah semacam ini, ya, ambil, dapatkan, raih dan gapai takbir bersama dengan imam. Ya, kalau kita bisa takbir bersama dengan imam, maka Allah akan gugurkan dosa kita. Ya, kalau selama 40 hari kita bisa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dapat takbir bersama dengan imam, katabalahu bara'atani, ditulis oleh Allah orang yang terbebas dari dua hal, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari api neraka dan terbebas dari penyakit munafik. Maka di pertemuan tahun yang lalu saya ingatkan, dari sekian lama kita hidup, coba ada nggak selama 40 hari kita sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bisa takbir bersama dengan imam? Karena hadiahnya luar biasa, bonusnya dibebaskan oleh Allah dari dua hal, bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka, dan bara'atun minan nifaq, terbebas dari penyakit munafik. Yang kita semua udah tahu ayatul munafiki thalasun, tandanya orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada, kalau dia berjanji, ikhtalafa, selalu mengingkari janjinya. Wa idza tumina, kalau dia dapat kepercayaan, khana, dia berkhianat. Ini akan jadi 3 menjadi 1. Ya. Kalau orang sudah bohong, biasanya tidak pernah menepati janjinya, orang bohong. Orang kalau bohong biasa tidak menepati janji, maka dia akan selalu berkhianat ketika diberi amanah. Udah gitu aja tuh. Ya, nah itu. Nah, kemudian Allah ingatkan, wa busyra lil mu'minin, siapa orang yang mukmin, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Maka kalau kita orang yang rajin salat berjamaah, satu, jangan tinggalkan mendapatkan takbir bersama dengan imam. Yang kedua, ambil saf yang paling depan. Nabi mengatakan, lau ya'lamuna, seandainya nih kita ini umat tahu ma fi shaffil awal, apa yang ada di saf yang pertama, lakanat qur'atan, pasti mereka minta diundi. Masih dia mulai saf pertama, saya dong undi. Ya karena kita nggak tahu. Hadis yang kedua kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Allah dan para malaikatnya mendoakan orang yang berada di saf yang pertama. Shafful malaikah, safnya para malaikat. Nah, kita itu kekurangan kita. Makanya kalau ini semua kita ambil, wa yu'tunaz zakah, Allah akan kasih beri kemudahan. Ya konsepnya gampang, ketika azan aja apa sih yang dipanggil? Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Orang yang beruntung, subhanallah. Ya. Nah, itu tanda orang yang beriman. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, adalah orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, Allah tegaskan lagi, orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, zayyana lahum a'malahum, maka Allah akan hiasi perbuatan mereka al-qabihah bitarkibis syahwah hatta ra'aha hasanah. Maka Allah akan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan hiasi perbuatan mereka yang buruk seakan-akan mereka lihat baik. Ya. Fahum ya'mahun ay yatahayyaruna
liqabhim indana. Jadi gini Pak, orang yang ingkar kepada Allah itu merasa perbuatan mereka baik, padahal di sisi Allah jelas buruk kok, tahu. Emang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah hiasi perbuatan mereka itu seakan-akan baik dalam pandangan mereka. Coba aja Pak dilihat, orang-orang yang tidak beriman, asik mereka dengan kemaksiatannya, terkadang bangga dengan kemaksiatannya. Siapa yang tidak tahu kalau itu maksiat? Siapa yang tidak tahu kalau itu perbuatan yang buruk? Semua orang tahu. Dan bahkan wahum ya'mahun, dia juga tahu kalau itu perbuatan buruk. Innal ladina amanu. Jadi kita nggak usah iri. Kok kenapa sih orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu hidupnya terkadang lebih enak? Itu kan menurut pandangan kita, lihatan kita Pak. Iya, lihatan kita Bu. Zayyana, karena memang dihiasi. Ulaikal ladzina, dan mereka semua itu lahum su'ul azabi, Allah akan kasih azab asyaddu fid dunya. Di dunia juga Allah kasih peringatan buat dia. Ya, wahum fil akhirati humul akhsarun, nanti di akhirat mereka nggak punya bagian tuh. Ya, rugi mereka. Ya, artinya gini Pak, udah kita lakukan saja kebaikan, jangan melihat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Terkadang orang sering gampang putus asa. Saya kayaknya rajin sholat kok masih begini-begini aja. Bukan sholatnya yang disalahkan. Coba tentang pemahaman, pengetahuan kita tentang sholat. Kalau ini baik dan benar, saya yakin Allah memberikan segala-galanya buat kita. Iya. Ya, itu ya. Nah makanya saya cerita di ayat selanjutnya itu, saya loncat. Walaqad ataina, sungguh kata Allah, ataina, kami telah memberikan, ya siapa? Dawud, Nabi Daud, wa Sulaimana, dan anaknya Nabi Sulaiman, ilma ay bil qada' bainan nas wa mantiqat tayri wa ghairi dzalika. Allah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Wa qala, ketika Allah kasih itu kedua-duanya ilmu, syakkaran lillah, wujud rasa syukurnya kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana, mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan keutamaan kepada kami Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bin nubuwah, dengan kenabian, bapaknya nabi, anaknya nabi. Wa taskhiril jinni wal insi wasyayatin, dengan diberikan oleh Allah kemampuan bisa mengendalikan jin, manusia, dan syaitan. Ala kasirin min ibadihil mu'minin, dari berapa banyak orang-orang mukmin Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah ilmu yang luar biasa. Wa warisa Sulaimanu Dawuda ay an-nubuwah wal ilma duna baqi auladih. Wa qala ya ayyuhan nasu, mengenai mereka mengatakan, wahai manusia, ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in, kami, kata Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, diajarkan oleh Allah mantiqat tayri ay fahma aswatih, memahami bahasa-bahasa burung, wa utina min kulli syai'in, dan kami diberikan oleh Allah min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Tu'tuna bil anbiya wal muluk, kami diberikan kenabian, diberikan kerajaan. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, ini adalah keutamaan yang nyata. Nabi Daud orang yang ahli dalam pandai besi. Ketika di masa Nabi Daud ada seorang raja yang lalim, tingginya luar biasa. Nabi Daud kecil. Dia mengatakan, kalau ada yang bisa merobohkan saya berikan kekuasaan saya semuanya. Tapi kalau Anda tidak bisa merobohkan saya, maka akan Anda jadi budak selamanya. Sombongnya itu luar biasa, tinggi dia. Akhirnya bertarung dengan Nabi Daud, orangnya kecil, lawan besar.
jatuh tidak bisa bangun lagi. Iya. Nah, ketika jatuh tuh raja, sesuai dengan perjanjiannya, kerajaannya diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang menjalankan kerajaannya. Hebat tuh, luar biasa. Ya, nah itu cerita singkatnya semacam itu. Ya, jadi ketika babaknya itu Nabi Daud bisa mengalahkan raja yang sombong pada saat itu, sehingga ketika dia sombong, maka Nabi Allah Sulaiman, Nabi Daud kemudian Nabi Sulaiman yang meneruskan, sehingga Allah memberikan keduanya itu menjadi seorang nabi, dan Allah memberikan ilmu yang luar biasa. Di antaranya ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in. Sehingga dikatakan inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah memang keutamaan yang Allah kasih kok. Ya. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzaun hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ay malakun namlah ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Sulaiman ya bersama dengan tentaranya dari jin dan manusia serta burung, ya, itu sedang berjalan hatta idza atau ala wadin namli, melewati satu tempat wadi namli, lembah yang di situ banyak semut. Qalat namlatun, maka berkata siapa rajanya semut, malakatun namli. Apa kata waqad ra'aitu junud Sulaiman, kata rajanya semut, saya dah lihat nih ada bala tentaranya Sulaiman. Ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, kata rajanya nih, udkhulu masakinakum, masuk wala yahtimannakum, jangan nanti kalau ente enggak masuk nanti anda akan terinjak Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, sedangkan dia enggak berasa. Ya. Nah, makanya ketika Raja Semut mengatakan demikian, Nabi Sulaiman mendengar fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman senyum sambil tertawa. Nah, di sini waqad sami'ahu min salasati amyalin hamalathu ilaihi rih. Jadi bukan dari dekat, dari kejauhan tuh Nabi Sulaiman udah dengar. Kenapa? Karena suaranya rajanya semut itu terbawa oleh angin, bukan angin yang ber-KTP. Dibawa oleh angin. Hembusan angin itu membawa kata-katanya rajanya semut. Nabi Sulaiman dengar. Dia cuma nyengir aja. Iya, sebentar. Kenapa? Raja semut itu lagi nyingkirin pasukannya. Ya, 3 mil. Jauh juga, Pak. Bukan pas mau diinjak dia nyingkir, enggak, dari jauh udah denger rajanya semut tuh. Makanya ada yang mengatakan semut itu memiliki penciuman yang luar biasa. Ada yang mengatakan 2, 3 sampai 5 kilo penciuman semut tuh, kan luar biasa. Semut tahu di mana ada, ya kalau bahasa kita gula, di mana ada manis semut tahu. Cuman Allah kasih kelemahan, jalannya nggak cepet. Coba Pak, kalau taruhlah misalnya 2 kilo aja, ada semut udah tahu nih ada di sana ada gula nih. Iya. Itu semut bareng-bareng berangkat ke sana. Untungnya aja Allah kasih penciumannya tajam, kemampuannya. Ya semut jalan coba dari sana ditahu ada gula. Ya belum sampai orang udah injak di jalanan. Nabi Sulaiman nyengir, ya Allah. Masya Allah. Kata Nabi Sulaiman, tungguin dulu, biarin. Ini semut lagi pada mau masuk. Kenapa? Dia takut nanti keinjak sama kita. Ah, ini bahasa Pak. Makanya nanti kenapa kok Nabi Sulaiman itu mendengarkan kata-kata semut. Ya. Waqala, kemudian Nabi Allah Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi ya Allah, auzi'ni alhamani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga kepada orang tuaku, ya Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Gara-gara babak saya bisa
punya kerajaan. Akhirnya Allah berikan kelebihan. Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin, bisa memahami bahasa burung. Semut Pak. Kalau burung tahu dah tweet nyaring. Semut bagaimana bahasanya? Selama ini kita sering ketemu semut, pernah nggak dengar suaranya semut kayak gimana? Ya kalau dia lagi rame mungkin gitu. Makanya diberikan semut Pak. Semut kan kecil banget. Lah kecil banget. Dia ngomong Nabi Sulaiman bisa dengar. Hebat nggak tuh? Ya kalau burung mungkin wah, kan kita kan kadang sering ini burung ini ya nih, di mana? Udah tuh, keluarannya sih dari sono noh. Parahanin masih kedengeran. Semut. Pernah nggak Bapak kan di rumah sering banyak semut tuh kita. Pernah nggak dengar gimana tuh suaranya? Nggak usah ngomong ya, kita nggak ngerti dah suaranya semut. Allah kasih yang luar biasa. Ayo kalau ente mau hebat, aku berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman memahami suaranya semut. Lah kalau sesuatu yang gampang kan mereka kan pikir sapi, ya semua juga dengar. Ini semut, dia goleng-goleng aja kita nggak pernah tahu. Iya, hebat Pak. Semut tuh luar biasa. Kalau kita coba perhatiin semut, ya. Saya kadang-kadang ini kita naruh sesuatu, kan kita kasih air supaya nggak dimakan, nggak dimasukin semut. Tuh hebat tuh semut. Temennya yang 4 itu disuruh nyebur. Iya, nyebur bikin jembatan. Yang lainnya lewatin badannya terus sampai juga tuh. Aduh, semut akalnya luar biasa. Dia ngerti tuh semut. Heran tuh semut. Bayangin kadang-kadang barangnya nggak seberapa, didongdong, tahu didongdong nggak? Ditaruh di atas pundaknya, naik ke atas. Dia nggak ngeri jatuh, nggak pakai kayak orang naik gunung tuh, apa itu pengait apa itu? Yang biar gak jatuh tuh. Kalau jatuh kan kegantung tuh apa namanya tali apaan tuh? Enggak Pak. Karamatel. Iya, kan luar biasa tuh. Subhanallah. Tuh kalau kita lihat. Makanya kata Nabi Sulaiman, "Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai." Aku bersyukur ya Allah nikmat. Iya. Semut aja bisa aku dengar. Kalau bahasa burung ntar di ngomong sama burung hudhud. Tahu Pak. Artinya gini, ini jadi sebuah pelajaran. Nabi Sulaiman yang kaya, memiliki kekuasaan yang luar biasa, masih bersyukurnya luar biasa sama Allah. Masih kita yang raja kagak, kekuasaan gak seberapa. Kalau pulang kita takut, diomelin ngkeret kita. Iya, masih kagak mau bersyukur juga. Coba Pak Nabi Sulaiman tuh. Nah, ini kita ambil pelajaran di situ. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan yang hebat lagi wa an walidaik, dan juga aku bersyukur pada orang tuaku. Ini yang berkali-kali saya katakan, ya Allah Pak, kita ini kurangnya di sini. Bahasa hadis jelas banget dan sering kita dengar, ridallah fi ridal walidaini. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullahi, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Iya, kadang-kadang kan di zaman Rasulullah ada Alqamah. Itu jadi pelajaran kita buat kita Pak. Alqamah itu kata ibunya, saya tahu ya Rasul, anak saya Alqamah itu ahlus siyam, ahlus sadaqah, orang yang hebat puasanya, orang yang sedekahnya luar biasa, dekat dengan engkau ya Rasulullah. Cuman dia nggak pedulikan saya. Itu yang buat saya sakit. Akhirnya kata Rasulullah, gimana ibu mau maafkan? Enggak ya Rasulullah. Nah, ceritanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada ceritanya. Kemudian kata begitu, kalau memang ibu nggak maafin nggak apa-apa, sahabat kita kumpulin kayu bakar, kita bakar aja Alqamah biar cepat mati. Apa kata ibunya? Jangan ya Rasulullah, saya ingat banget ketika saya mengandung, melahirkan, membesarkan anak saya ya Rasul. Jangan kau bakar, saya tidak sanggup melihatnya ya Rasulullah. Saya saksikan, saya maafkan Alqamah. Rasulullah menyuruh, Bilal coba lihat, bener gak nih, tulus gak nih ibunya memaafkan Alqamah. Datang. Ketika sampai di depan pintu rumah Alqamah, terdengar Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik lagi, ya Rasul, benar, ibunya benar-benar ikhlas.
memaafkan Alqamah, saya dengar Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid. Subhanallah. Artinya gini Pak, Allah tidak memberikan Bu, kita jauh-jauh kalau pengen dapat ridha Allah sama orang tua bener, beres sudah. Beres sudah. Iya. Sama orang tua bener, beres sudah. Udah. Iya. Sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun puasa kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau dengan orang tua nggak baik, karena kuncinya ridha Allah terletak pada ini. Nabi Sulaiman seorang raja yang diberikan oleh Allah kemampuan ilmu yang luar biasa, masih mengatakan auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an walidayya, dan juga kepada orang tuaku ya Allah. Kalau orang tuaku tidak melahirkan aku, nggak mungkin aku bisa begini ya Allah. Hebatnya. Makanya kan banyak cerita rakyat di Indonesia. Ada Malin Kundang di Sumatera Barat, ada di Kalimantan Barat, ya namanya Batu Berair apa gitu, Darmi. Ada di Mandailing Natal, apa saya lupa tuh namanya, ada ya, ada itu semua ada orang-orang yang durhaka dengan orang tuanya, cash langsung tanpa tedeng aling-aling, langsung dibayar oleh Allah. Cerita Darmi di Sumatera di Kalimantan Barat, karena dia merasa dirinya cantik sehingga dia tidak mengakui ibunya. Di Mandailing Natal, saya lupa namanya itu karena dia jadi orang sukses kaya, dia nggak mengakui ibunya. Dia berdoa, ambles semuanya. Maksud saya begini Pak, buat kita Bu, gitu. Kalau hari ini masih ada orang tua, biar berbuat baik sama orang tua. Kalau memang orang tua udah nggak ada, saat Nabi kan pernah didatangin sahabat. Sahabat bertanya, hal baqiya min birrin abawayya ba'da mautihima. Ada nggak nih kalau orang tua udah kagak ada? Saya pengen banget berbakti sama orang tua. Nah gitu. Nanti dilanjutkan tuh hadisnya. Itu Nabi Allah Sulaiman. Ya. Kemudian wa an a'mala shalihan tardah. Kata Nabi Sulaiman, saya akan melakukan amal soleh yang mendapatkan ridhamu ya Allah. Nah ini pertanyaan yang simpel begini, apakah amal kita dapat ridha dari Allah atau enggak? Gitu doang Pak. Saya lagi buka bab Jumat. Di bab Jumat itu, karena saya sering khotib, jadi sering tahu gitu Pak. Orang jarang memanfaatkan momentum. Kata Nabi, la sa'atun yuwafiquhal abdul muslim. Ada satu waktu di hari Jumat, kalau kita bisa tuh pada saat itu minta kepada Allah, tidak akan pernah ditolak oleh Allah doa kita. Yaitu di saat khatib duduk di antara dua khutbah. Ini rata-rata tempatnya orang tidur, tempatnya orang ya pokoknya lalai dah di situ Pak. Makanya di kampung-kampung kita ini diajarkan sama ulama kita. Ulama kita ngajarin. Ketika khatib duduk duduk di antara dua khutbah kan diajarin. Diingetin tuh kita sebagai jamaah. Ami Bilal apaan? Dibaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan diingetin tuh. Itu bagus tuh diingetin. Jangan tanya bid'ah apa kagak. Nabi ngerjain. Enggak, itu buat ngingetin kita kalau saat itu adalah saatul ijabah. Saya yang sering khotib, saya sering lihat jamaah. Makanya kadang-kadang kalau khutbah yang kedua, saya duduk dulu lama. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'as samawati wal ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Karena yang berdoa bukan saya doang, saya harus minta sama Allah supaya semua jamaah yang berdoa kau kabulkan ya Allah. Karena saat itu adalah saatun yuwafiquhal abdul muslim. Kalau kita bisa tepat di situ, illa a'tahu iya, Allah akan kasih apa yang kita minta. Coba Pak nih. Nah makanya gitu saya bilang, momentum sholat kalau kita tahu di situ kuncinya. Dan rahasianya simple kok. Ketika di antara dua khutbah itu apa yang dibaca? Kan sampai khotib naik tuh di khutbah yang kedua, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh, kan gitu.
Kemudian tuh buat yang khutbah kedua terakhir dibaca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Artinya doa kita itu kalau di saatul ijabah yang paling cakep itu adalah banyak minta ampun kepada Allah. Konsepnya begini Pak, Bu. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, apapun Allah bakal kasih. Gitu aja. Coba nih buat Jumat besok dan seterusnya. Jangan tinggalkan doa ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Dan disampaikan dalam satu hadis Nabi, sampai kapan tuh waktunya? Sampai khatib atau imam melaksanakan sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu masih ada kesempatan kita berdoa. Kecuali imam udah Allahu Akbar, nah itu udah habis waktunya ya. Nah ini wa an a'mala salihan tarda, ya Allah aku ingin melakukan amal soleh yang kau ridhoi. Apakah amal soleh kita itu dapat ridho dari Allah? Kalau udah amal soleh menuju ridhonya gampang. Kan saya bilang ada amal soleh, ada amal hasanah. Kalau amal soleh, amal yang dilakukan itu baik buat kita dan baik buat orang lain, itu soleh. Amal hasanah bisa jadi baik buat kita, belum tentu baik buat orang lain. Contoh, jam 2 malam bapak pakai speaker baca selawat Allahumma shol. Kira-kira sekampung pada omelin nggak? Kenapa kita diomelin? Bang, baca selawat aja, jangan pakai speaker. Gitu. Iya. Coba dah. Amal salihan, melakukan amal soleh. Jadi gini Pak, kalau perbuatan baik itu yang kita lakukan berimbas kepada orang lain dan orang lain merasakan nyaman, jadi amal soleh. Iya, gue sih demen media, cuman kalau dia ngaji gue gak demen banget. Kenapa? Kenyaringan, gue mau ngomel dimarahin dia lagi, gue gak demen malah. Nah, amalnya bagus Pak. Iya. Kadang-kadang ada orang zikiran, gitu, dia nggak kerja besok paginya. Ya. Zikiran Pak, dari pagi Pak, dari maghrib sampai subuh. Berapa ya? 30.000 saat. Besok dia nggak kerja. Bini ngomel pantes. Ya sampai dibilang saya udah banyak sih. Bukan. Nabi suruh ya seimbang. Ya, nah itu wa an amala shalihan tarda. Kemudian wa adkhilni bi rahmatika, masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Ya. Jadi supaya kita masuk dalam rahmatnya Allah. Fi ibadikas salihin, digolongkan kepada orang-orang yang saleh. Itu kita minta begitu Pak, nggak apa-apa. Pakai doanya Nabi Sulaiman juga nggak apa-apa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an walidayya wa an amal salihan tarda. Gak apa-apa Pak, baca wa adkhilni bi rahmatika min ibadikas shalihin, minta. Kalau memang Bapak belum paham dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting 4 ini bahasa Arab ya. Astagfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, maksud saya gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalam, atau baca salawat. Nah ini pakai bahasa Arab. Nah, yang lainnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kita minta astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Kita minta ya Allah. Begitu Pak. Ya. Nanti Pak, kita pastikan, kemarin udah saya bilang tuh, banyak banget kemarin saya bilangin tuh. Kerjain sholat sunnah yang 12 rakaat sehari. Lupa juga, saya udah tahu udah setahun. Udah setahun Pak kita kelupaan. Udah setahun, ini kan 2024. Kemarin 2023. Udah setahun, udah lama, lupa deh tuh aja gitu kan. Sujud syukur yang saya suruh, saya minta gitu kan, saya suruh sujud syukur ya. Nikmat Pak, nikmat luar biasa. Nah ini Nabi Sulaiman mengingatkan kepada kita ya. Nah kemudian wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda. Kata Nabi Sulaiman, nih hudhud kemana? Faqala ma liya, saya ini kok nggak la aral hudhuda, nggak lihat hudhud. Amkana minal ghaibin, ngapa dia nggak datang? Ini kan rapat kabinet, semuanya datang. Hudhud belum datang, kemana nih hud? Hud tanya, coba.
la u'adzibannahu 'adzaban syadida. Biarin, ntar kita azab tuh. Teh hukum maksudnya. Au la azbahannahu, atau kalau enggak kita sembelih aja nih Hudhud ntar. Kalau dia enggak datang kemana nih? La ya'tiyanni bisultanin mubin. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in. Jadi kata Hudhud, mohon maaf nih saya terlambat ya, di Sulaiman saya mohon maaf nih saya terlambat. Tadi tuh saya ya lihat negeri Sabah ya, saya lihat tuh di sono ada negeri Sabah. Wajadtu imra'atan tamlikuhum, yang jadi pemimpin perempuan. Saya lihat tuh, ya malikah lahum ismuha Bilqis, atau kita bilang Balqis. Wa utiyat min kulli syai'in, dia itu punya segala-galanya. Saya tadi kan mampir tuh lewat tuh, ada satu negeri Sabah, itu rajanya perempuan. Wahai Nabi Sulaiman, hebat, dia punya apa aja. Min kulli syai'in walaha arsun azimun, dia punya singgasana yang gede luar biasa. Gede banget. Kalau 20 kali 30 singgasananya tingginya kan tinggi, Pak. Nah, di situ dikatakan singgasana itu minaz zahab wal fiddah, terbuat dari emas dan perak, Pak. Waduh. Cuman kata Hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Cuman sayang nih Nabi Sulaiman, ngapain dia nih ame rakyatnya pada nyembah matahari. Iya, laporan Hudhud nih, kan dia datang telat tuh, ditanya ngapain sih telat. Saya tadi ke sono lihat ada raja perempuan, wah hebat dah, apa aja dipunya. Cuman sayang nyembahnya matahari. Iya, bener nyembah matahari. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum an sabil, sehingga dihiasi ini semua oleh syaitan. Jadi gini, Pak, orang kalau berpaling dari Allah, pekerjaannya selalu dihiasi oleh syaitan. Fahum la yahtaduna alla yasjudu lillah. Jadi orang kalau sudah maksiat, setan tuh lingkupin, Pak. Coba aja, Pak, yang simpel-simpel aja gini, simpel. Ada orang nyembah patung gitu, dia nyembah patung nih, nggak nyembah Allah, dia nyembah patung. Pasti ada tuh sesuatu yang bikin ya mitos-mitos. Jangan kau dekati patung ini, serem, Pak. Sereman mana, Pak, yang patung sama yang bikin patung? Iya, Pak. Kan kita pikir, Pak, lah patung itu kan hasil imajinasi pemahatnya. Kata pemahatnya, saya bikin yang serem. Nah, gampang, kenapa enggak? Kadang-kadang herannya, dia bikin patung dengan wajah yang serem, yang bikin ikut takut. Lah kalau saya yang bikin, saya kagak jadi bikin. Gua nggak bikin dah, ngapain? Gue takut juga. Iya, Pak. Zayyana lahumus syaitan, pasti dihiasin, Pak. Coba aja dah. Iya. Ya contoh dah. Ini tapi jangan sampai kejeblos. Ada orang percaya ame cincin. Bapak kalau percaya ame cincin, apa aja dah. Kita lebih marahin anak kita daripada cincin. Cincin babak mana nih? Pantesan gue dagang kagak laku gara-gara cincin. Lu kemanain? Jual, Mbak. Masa Allah lu jual tuh, hampir di ngomel. Padahal cuma cincin doang. Wa zayyana lahumus syaitan, dihiasi sama syaitan. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada bulan Februari yang akan datang. Kita tutup majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala, bencana, musibah, penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang telah berpulang ke rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, pewakaf, penyumbang, donatur dari masjid dan majlis kita ini, kita doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang melimpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah SAW, terhindar dari wabah dan penyakit. Saya mohon didoakan pembangunan dan pembebasan pondok pesantren yang saya dirikan masih berlangsung, mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan pembayaran tanah. Dan saya ucapkan jazakumullah sana jaza kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan hartanya. Insya Allah akan diganti dan dikabulkan semua hajat dan niatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.